Code to this computer. Nah, kita akan coba bahas ini. Bisa ya request-request gitu ya. Saya baru tahu. Nah, kita akan bahas soal ini sama soal yang nomor 2 ya. Dengan super node dan super mesh. Ntar kalau ada yang saya kelewat-kelewat, Pak, harusnya nggak gitu, kita tahu aja. Kita mulai dengan soal ini ya. Nah, bandingkan kan hasilnya antara super node dan juga super mesh ya. Kita akan mulai dengan super node dulu. Super node untuk yang ini. Nah, tunggu dulu. Bocor loh, Bang. Hey, hey. Oke ya, udah saya mute. Nah, jadi supernode pertama tentu kita akan recordingnya udah. Oke. Step by step yang minggu lalu itu kita akan tandai gitu ya nama tiap node-nya. Kita sepakati bahwa node referensi di sini lah ya selalu di bawah ya. Nah, terus node-nya ini sudah jelas berarti di sini node satu. Ini node A lah ya biar nanti kita mudah. Lalu ini node 2 B, ini node C ya. Ini node D. Node D itu node referensi. Berarti di sini ada sumber tegangan yang berada di antara dua node non referensi yaitu ini 12 volt ini. Jadi di node A dan di node C. Nah, step by stepnya apa dulu guys? Terapkan apa? Oh, tandai arah arus ya. Nah, ini sudah pasti ada ya, 4 miliampere. Terus ke sini kita mau bikin kemana nih? Berarti supernode-nya supernode AC gitu ya, atau 1 2 lah sama sama aja. Berarti ini kalau pakai supernode, ini supernode AC ya. Nah, lalu kita tandai arah arus di tiap node-nya. Ini mau kita arahin kemana? Ke bawah, ke atas, ke bawah ya? Bawah aja ya, satu gitu ya. Nah, di satu. Terus ini mah bebas ya nantinya kalian. Ini I 2 ya. Terus ini ke bawah I 3. Terus ini ke bawah I 4 ya, gitu ya. Setuju nggak? Setuju ya. Setuju. Terus selanjutnya terapkan KCL di supernode A dan C. Nah, itu dianggap sebagai satu buah node KCL di supernode. Supernode AC ya. Jadi sigma I pada node AC sama dengan 0. Sigma I node pada node AC sama dengan 0. Nah, kita cek yang di node A dan di node C. Nah, itu yang masuknya apa aja. Pertama di node A, apa? 4 mili ampere ya? Iya. Oke. Lalu, apalagi nih? I1 ya, keluar Keluar. ya, minus ya. Terus di I1 udah habis, di node A udah habis kan cuma 2 saja harusnya. Di node C, nih. Di node C apa aja? I2 ya? I2, Minus terus 4. minus I4 ya? Sama dengan 0. Nah, ini kita bisa pindah.
pindah ruaskan menjadi minus I1 plus I2 min I4 sama dengan min 4 miliampere. Nah, kalau KCL terapin hukum Ohm ya kemarin ya, terapin hukum Ohmnya. Nah, ini sebenarnya ya ini langkahnya bisa kalau ini negatifnya lebih banyak daripada yang positifnya, bisa teman-teman kali negatif satu dulu karena nilainya kan akan setara gitu. Jadi misalkan mau dirubah ataupun enggak juga enggak jadi masalah sih, tapi kita anggap aja seperti ini ya. Karena ujung-ujungnya juga akan kebalik nanti. Kalau ini kan I1 bisa kita ubah nih, kita akan ubah ya gitu ya. Berarti min dalam kurung PA min VB, nah, per 1 kilo. Nah, kalau dibalik, kalau nanti juga kalau di positif negatif kan sama aja lah pada tapi nggak apa-apa kita nggak ubah dulu. Ditambah I2 mana I2? Nah, ini ke sini ya. PB min VC min VC per 2 kilo min I4. Nah, I4 mah VC min referensi 2 kilo. Berarti VC per 2 kilo. Nah, sama dengan min 4 miliampere. Nah, ini karena nanti akan ada kemungkinan ini ya, kemungkinan yang dieliminasi di KVL di supernode-nya, kita sederhanakan aja dulu untuk menghilangkan pembaginya. Maka karena di sini ini sama dikali paling gede kan pembaginya 2 kilo, kita kali 2 kilo. Nah, untuk seluruh ruas. 2 kilo dibagi 1 kilo berarti 2, berarti di sini kalau kita tetapkan kurungnya dulu gitu ya, berarti 2 VA kan. Jadi kalau ada yang salah-salah kalian koreksi. Minus 2 VB. Nah, ditambah VB ini kurungnya ke sini ya. Dikurang VC ini tetap karena nggak ngefek karena cuma satu aja. Ini min VC itu. Ini 8 ya. Nah, berarti ini min 2 VA plus 2 VB plus VB min 2 VC gitu ya. 8, yang ini berarti min 2 PA plus 3 PB min 2 PC sama dengan 8. Nah, ini nanti persamaan satu yang mana bisa kita sederhanakan. Bapak itu bukannya minus 8. Oh, Iya, 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 iya. Pak. Oh, oke. Mantap, mantap. Kelihatan kan ya, berarti memperhatikan. Alhamdulillah ya. Jadi, ya mudah-mudahan teman-teman memperhatikan seperti itu. Oke, bagus. Ada yang 100 loh kemarin. Siapa ya yang 100 ya? Alhamdulillah ya, berarti nilainya saya masih harap-harap cemas sebenarnya kemarin tuh. Harap-harap cemasnya apa? Aduh, saya takut nilainya jelek semua atau bahkan bagus semua. Itu tuh salah, berarti ada yang salah dari soalnya. Tapi alhamdulillahnya nilai UTS kemarin merata lah. Yang bagusnya ada, yang lulus, sekedar lulus, bukan sekedar lulus ya, yang di atas KKM atau di atas kriteria kelulusan ada, yang tepat di kelulusan ada, yang di bawah sedikit ada gitu. Tapi nggak ada yang benar-benar di bawah banget, jadi aman gitu. Distribusinya merata, berarti aman gitu. Nah, tinggal sekarang terapin apa? KVL supernode ya. Nah, stop supernode AC. Nah, kita gambarkan kalau itu dianggap sebagai satu node, gimana nih KVL-nya nih? Dianggap sebagai satu node, maka itu akan menjadi ini nih. Berarti kalau ini dianggap satu node, maka KVL-nya ke sini guys. P ini ada P. Kan ini nanti
dianggap sebagai satu buah titik ya. Terus, bentar ada ini juga ya. Membuat KVL di supernode-nya. Kalau kemarin kalian gimana guys? Sampai ketemu bener-bener hasilnya sama. Kalau saya VA dikurang VC sama dengan 12, Pak. Oh, udah langsung gitu ya? Oke, bentar. Ini dianggap sebagai satu node. VA dikurang VC sama dengan 12. Yang lainnya ada opsi lain nggak? Atau sama ke sana arahnya semua? Kalau kita cek ya, yang kemarin ya. Ini ya, super. Nah, oh iya, karena ini mah letaknya di sini ya. Kita pakai KVL di supernode. Nah, supernode-nya di sini kita hanya pakai, oke. Jadi justru lebih sederhana ya KVL-nya ya. Kalau di soal kemarin kan P2, P3, oke. Benar, berarti suka hanya di titik itu aja kan ya. Oke, kita coba PA min PC sama dengan 12. Tapi berarti loopnya kemana nih arah loop? Berarti bukan PA min P. Kalau kita bikin loopnya ke sini, nih. Ini kan ke sini ya, yang loop ini ya. Nah, maka gambar rangkaiannya, Berarti 12 tambah VC kurang VA. nah gitu kalau ke sana. Tapi ujung-ujungnya kan sama aja kan ya. Coba sigma V sama dengan 0. Nah, kalau arahnya ke sana, 12, iya VC, arahnya melawan arah arus itu, min PA sama dengan 0. Berarti VC min VA sama dengan minus 12 ya. Atau bisa juga kalau kita ganti dengan VA min VC sama dengan 12. Tadi sama juga ya, seperti yang disebutin ya. Nah, begini nggak yang tadi, yang punyanya teman-teman? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita coba berarti mau memasukkan, nah ini kan yang jadi patokan di sini apa? VC ya. Nah, VC. Sehingga kita, kan yang loop yang belumnya, ada berapa loop lagi nanti? Satu loop, dua loop. Ini mah kan? Bentar. KVL, oh iya, loopnya tetap tetap tiga ya. Node-nya, sorry, node-nya AC udah node B, berarti di node B nanti ya. Oke, bukan loop. Oke. Sip. Nah, berarti kita bisa mengeliminasi ini nih. Bukan mengeliminasi, mensubstitusi. Kita ubah karena yang kita cari ini VC, maka dibuat menjadi yang VA atau ya VA-nya, berarti VA sama dengan berapa VC gitu. Maka kita akan ubah PA-nya itu sama dengan 12 plus PC gitu ya. Nah, ini substitusi ke sini, maka kita akan menjadi ini substitusi ke sini, substitusi. Nah, minus 2 PA
diganti dengan 12 plus PC plus 3 PB min 2 PC sama dengan minus 8. Maka ini menjadi minus 24 minus 2 VC plus 3 VB min 2 VC minus 8. Nah, ini kita jumlahkan berarti min 4 VC plus 3 VB. Ini minus 8 plus 24. Ini min 4. VC plus 3 VB berarti di sini 16 ya, positif 16. Nah, ini udah persamaan ketiga lah gitu kita ambil, atau turunan dari persamaan pertama. Nah, sekarang tinggal node AC sudah, berarti KCL di node kita perluas ke sini. Nah, inilah di pinggirnya. KCL node P ya. Nah, berarti sigma I di node B, di B sama dengan 0. Nah, di B kita masuk apa aja? Pertama yang 1 masuk, I1, terus I2 keluar ya, min I3. Ini yang enggak. Oke, segini ya cukup. I1-nya VA min VB per 1 kilo min VB min VC per 2 kilo. I3-nya mana I3 ke bawah? VB per 1 kilo. Nah, sama dengan 0. Nah, ini udah VA. Nah, VA ini langsung ganti, sehingga nanti kita bisa mengeliminasi persamaan 4 lah ini dengan persamaan 3 ya. Nah, ini VA-nya kita ganti dengan yang ini. Kita udah kotakin. Nah, VA-nya 12 plus PC. Berarti 12 plus PC min PB min. Oh, ininya per 1 kilo ya, sorry. Nah, min. Harus dipindahin nih. Nggak bisa kita paksain di sini, guys. Bisa nggak sih kita blok? Blok. Ih, bisa loh. Iya loh. Coba di papan tulis bisa kayak gini nggak sih? Bisa. Kalau kalau di proyektor yang baru itu enak nggak sih, guys? Udah pernah ada yang pakai belum? Mbak, belum ya. Belum ya? Hmm, itu berarti ya. Nah, ini segitu, terus kita hapus. Aduh, kejadian lagi, guys. Ini yang nggak bisa diketik. Aduh. Aduh, kan ini semua kekurangannya satu nih. Ya, kemarin itu gimana sih caranya? Masuk dulu kemana? Masuk lagi. Iya, itu caranya ya. Kita blok ini buat kita pindahin. Kita blok ini. Nah, mau gambarnya nggak sih? Ctrl C, kita geser ke sini gambarnya. Nah, biar kita bisa ngelihatnya di sini. Nah, kita pindah dulu. Sini, pindah lagi. Oh iya, tuh udah ketemu caranya ya, biar biar lebih cepat. Ya, saya nyalain lampu dah. Nah, kita akan selesaikan ini, berarti tadi udah ya, si VA-nya diganti dengan 12 plus VC min VB. Nah, kita kurangkan, ini tetap VB min VC per 2 kilo min VB per 1 K dengan 0. Kita kalikan dengan 2K, K
kali ya, kali seluruhnya. Berarti ini 24 plus 2 VC min 2 VB. Ini min VB plus VC min 2 VB. Nah, kita satukan yang VB-VB. Min 2, min 1, min 2. Berarti min 5 VB. VC-nya 2 tambah 1. 3 VC. Minus 24. Nah, ini persamaan 4. Nah, baru eliminasi ini. Oh, ini VC-VB ya. Kita geser dulu. 3 VB min 4 VC sama dengan 16. Nah, gitu ya. Persamaan 3-nya kita lakukan eliminasi. Eliminasinya mau ke yang mana boleh. Kita akan sini. Oke, udah. Kita lakukan eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Di sini 3 VB atau di bawah dah. Eliminasi persamaan 3 dan 4. Nah, untuk mendapatkan VC, berarti yang dieliminasi adalah VB. Kenapa VC? Karena VC di sini. Yang kaitan dengan V out. Jadi VC itu sama dengan V out nantinya. Ini udah langsung ketahuan nih. 3 VB min 4 PC sama dengan 16 min 5 VB plus 3 VC sama dengan min 24. Nah, ini VB-nya ini kita kali 5. Ini kita kali 3. Nah, ini kali 5 berarti 15 VB. Kali 5 min 20 VB. Kali 5 sama dengan 80 ya. 50 tambah 30, 80. Oke, ini minus 15 VB kali 3 plus 9 VC. Oh, ini VC. Wah, kalian nggak merhati ini. Saya salah nulisnya nih. 20 VB ya. Oh, udah nggak bisa. Ke sini, masuk lagi. Bisa. Oke, ketahuan caranya. Kali 3, berapa? 60 tambah 12, 72. 72. Minus 72 ya. Oke, ini kita jumlahin. Habis berarti ini minus 11 PC per 8 ya. Begitu ya. Iya, Pak. Nah, berarti kita dapat PC-nya minus 8 per 11. berapa? Minus 0,727. 8 per 11. 0,7272 habis ya. 727 aja. Minus 0,7272. Yan gitu langsung habis. Coba yang tadi punyanya Mei ya. Mana? Yang ini. Iya, 727 ke 7,3 ya. 0,73. Oke, begitu ya. Nah, kan kalau kalau sekarang mah udah kelihatan ya mappingnya lah, mapping nilainya dari kalian. Jadi nanti yang masih kesulitan maksudnya mapping dari UTS ya, dari nilai UTS yang masih kesulitan atau misalkan kita udah yakin nih cuman lagi salah perhitungan atau apa. Nah, itu jangan malu atau jangan ragu untuk mengajak diskusi yang ternyata nilainya lebih bagus nih. Dan yang nilainya sudah bagus di UTS pun jangan, udah males gitu, saya udah belajar banyak misalnya, tapi harus ngajarin lagi teman-teman, jangan ya, harus sama-sama lah saling membantu satu sama lain. Karena sebenarnya saat kita sering ngajarin orang, kita makin menguasai gitu pada akhirnya. Kayak misalkan saya awalnya untuk pertama kali saya ngajar ini materi ini, kan saya harus ingat-ingat lagi tuh ya, mengingat lagi materi saya dulu dulu waktu belajar kuliah S1. Terus akhirnya saya harus ngajarin ke anak-anak, ke teman-teman mahasiswa. Saya belajar lagi. Saat saya belajar lagi, oh ketemu nih ternyata trik tepatnya gitu. Kalau dulu mah
trik cepatnya itu kita belum dapat, tapi pas saat kita belajar ulang, lalu bahkan trik cepat yang bisa kita dapetin itu ketemunya saat ngajar gitu. Dan akhirnya makin menguasai. Jadi sehingga saat saya mau nge-recall lagi pengetahuan di dalam otak saya gitu, ya udah jadi jadi enak lah gitu. Jadi lebih cepat gitu baliknya gitu. Nah, itu tadi super not aman ya. Nah, sekarang gimana kita bandingin? Nah, ini kita udah dapat lah di sini ya. Nah, kita bagaimana kalau super mesh nih, unmesh terbalik. Oke, metode super mesh. Wah, ini enak nih si OneNote. Cuman ya kalau kalau ngajar di kelas kayaknya bisa ya di sini ya. Nanti kalian ngerjainnya di Pentab gitu. Super mesh. Nah, kalau kita super mesh, kita akan copy lagi si gambarnya untuk menandai lagi. Ini kita copy, tapi simpan di sini. Nah, karena super mesh mah. Nah, bisa kan hapus. Nah, begitu. Atau pakai penghapus aja biar lebih mudah. Harus balik dulu buka yang lain, buka ke sini. Oh, gitu. Baru memahami saya. Jadi kan kalau kita memahami sesuatu ya kita harus banyak ngobrol, baru kita paham. Ini juga kan akhirnya banyak buka ini, akhirnya paham. Oh, ini nggak bisa juga. Oh, tinggalin dulu, diam-diam, baru balik lagi. Iya. Nah, kita pakai super mesh sekarang. Yang ini loop satu, ya. Nah, yang ini loop 2, kita konsistenkan aja clockwise. Yang ini loop 3. Nah, berarti yang ya ini super mesh-nya berlaku untuk sem- semua loop gak sih? Eh, iya nggak? Enggak ya, ini mah udah langsung ya, nggak ada super mesh ya. Ada super mesh nggak menurut kalian? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Nggak ada, iya ini mah udah langsung satu ketahuan. Saya mikirnya oh ini super mesh, berarti jawaban kalian di loop biasa aja ya. Jadi ada 3 loop, yang mana loop satunya udah ketahuan langsung gitu aja ya. Iya, Pak. Oh, berarti aman. Tapi terkompensasi di soal yang nomor 2 kan, super mesh kan? Iya. Iya, Pak. Oke, aman berarti aman. Mana Burhan? Bapak-bapak, yang Ya. nomor satu itu kalau semisal note referensinya ditaruh di yang titik A, itu nggak jadi super note ya, Pak? Oh iya, kalau node referensinya disimpan di titik A ya, iya nggak jadi super node. Burhan disimpan gitu. Enggak, cuma kepikiran aja, tapi mending pakai cara biasa dah. Oh jadi mending pakai. Oke boleh. Nah ini kepikiran kayak gini ya, tinggal dicek aja nanti. Bisa betul ya. Mau nantinya kalian mau membuat node referensinya di A, B, C, D juga itu boleh ya. Jadi nanti digeser. Oh berarti cuman efeknya bukan lagi super node kan kasusnya kan gitu ya. Oke, itu mah jadi ini aja. Kalian penasaran mengerjakan seperti itu, silahkan dicoba di kosan. Untuk mengisi waktu kan, tugas-tugasnya udah beres nih semuanya gitu. Nah, eh, kita akan kerjakan ini. Berarti ya ini mah bukan super mesh atuh, tapi nggak apa-apa ini kita coret dulu. Saya nggak nyanggapnya ini super mesh. Berarti bukan super mesh. Berarti bukan super mesh ya. Nggak bisa juga kalau kalau mesh-nya kalau sumber arusnya di sini baru bisa kan ya. Oke, aman lah ini mah. Pas nggak sih ini? Udahlah, cepet aja ya. Berarti loop satu berarti I1 sama dengan 4 miliampere kan. Nah, lalu KVL loop 2, KVL loop 2, sigma V sama dengan 0. Nah, apa nih? Eh, kita mulai dengan sumber tegangannya 12,
Terus I2-nya kita ngelewati 1 kilo, 2 kilo, berarti 3 kilo I2 ya. Positif 3K I2, lalu min 1K I1, min 2K I3. Min 2K I3 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan, berarti min 1K I1. Oh, 1K I1-nya diselesaikan. Masukkan ya, maksudnya dimasukkan. Kita hapus dulu. Tersisanya 3K I2 min 2K I3, di sini minus 12, ini menjadi positif 1K dikali dengan 4 mA ya. Nah, gitu. Maka ini akan menjadi tersisa 3K I2 min 2K I3 minus 12 ditambah 4. Nah, ini persamaan duanya, loop 2-nya. Berarti ini minus 8 gitu ya. Persamaan 2. Persamaan satunya. Sekarang loop 3. Kita geser ke sini. Ini masih ada space kosong. Ini kita geser ke sini. Nah, sini. Kita loop 3, KVL loop 3, sigma V sama dengan 0. Loop 3 nggak ada sumber tegangan, berarti 1K, 2K, 2K, 5K, I3 ya. Maka I3, ada lagi, ini berarti min 1K, 1K, I1, atau langsung aja dah. 1K, I1, oke nggak apa-apa dah. Terus min 2K, I2, 2K, I2 dengan 0. Berarti ini minus 2K, I2, positif 5K I3. Nah, ini 1K positif berarti ya, positif 1K dikali dengan 4 mA. Berarti ini minus 2K I2 plus 5K I3, 4. Gitu. Nah, udah. Ini ada ya. Yang kita cari apa? V out itu kan I3, berarti nanti eliminasi I2-nya. Ini persamaan 3. Kalau udah gitu, eliminasi persamaan. Nah, ini ternyata kalau udah gini, makanya kayak teman-teman mahasiswa zaman sekarang itu, saya ngelihatnya banyak yang bawa tab, terus dia copy gini, kita eliminasi substitusinya ya pakai gini aja kan kalian, anak-anak zaman sekarang. Masuk ke sini, masuk lagi, baru, nah, udah nggak usah ngetik lagi, padahal tidak. Sebenarnya kalaupun diketik juga, atau ditulis ulang juga sama aja ya. Nah, begini anak-anak zaman sekarang kan, ini udah ngebug gini, ini harus dibenerin, bug-bug. Nah, ini eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, elim persamaan 2 dan 3. Nah, tapi eliminasinya I2-nya. Nah, kenapa eliminasi I2? Karena yang berkaitan dengan V out itu adalah I3. I3 V out itu sama dengan I3 dikali 2 kilo. Nah, kita eliminasi I2-nya. Yang ini kita kali 3, ini kita kali 2. Ini kali 3 itu berarti minus 6K I2. 6K I2, ya, positif 15K I3, 12. Ini 6K I2 minus 4K I3 kali 2 minus 16. Nah,
Ini kita jumlahin, habis ini 11K I3 sama dengan minus 4 gitu ya. Oh my God, Bener ya? Maka I3 sama dengan minus 4 plus per 11K. Nah, kita kalkulatorkan. Gimana sih kalkulatornya? Gini, 4 dibagi 11. Berapa? 0,3636 ya. Nah, 0,3636 yang banyak banget. Berarti I3-nya sama dengan 0,3636 lanjut gitu. Tapi dibagi K berarti miliampere. Nah, Minus. berarti oh ya. Oh ya, siap Mei, Mei. Aman Mei, aman, aman. Maaf, maaf. Nah, dari sini dari gambar bahwa P out itu sama dengan I3 dikali 2 kilo ya, karena yang melewati resistor 2 kilo ohm di V out ini adalah I3. Maka P out sama dengan ini udah keburu di gambar garisnya. P out nggak berubah. Project Z nggak bisa. P out wah, dan konsisten gitu bugnya gitu. Bagus lah ini sistemnya konsisten. Nah, P out itu sama dengan I3 dikali resistornya 2 kilo. Berarti minus 0,3636 sekian 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 kan dikali 2 kilo. Nah, ini mili ya. Mili ampere. Mili kali kilo habis. 0,3636 kalau kita kalikan 2 kali 2. Nah, 0,727272 berarti sama. Berarti minus 0,72727 sekian 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 volt. Nah, ini kan ekuivalen lah ya antara ini volt ya, dengan ini berarti sama. Nah, begitu. Berarti ini bukan supermesh, kalian beruntung. Saya nyangkanya itu adalah supermesh. Oke, nah, berarti hasilnya sama. Nanti saya ini screenshot lah untuk di ke kalian. Berarti kita sebenarnya sampai 1440 ya kalau 2 SKS ya. Ya ada banyak tuh. Nah, sekarang kita soal nomor 2. Ini kalau kalau makannya saya juga kaget. Beberapa teman saya di angkatan saya waktu S2 pada bawa tab. Mereka tuh, saya enaknya belajar di tab. Dan belajar di tab kayak nulis gitu. Saya mah masih di buku waktu itu. Kata betul ya, enak ya. Jadi kepikiran nih, ingin nyoba. Ya, itu mah nanti. Yang penting mah ya, mau belajar di tab, mau belajar di buku, kuncinya apa? Belajar tetap. Kalau nggak belajar mah ya sulit juga ya, punya tab, punya apa-apa, tapi kita yang nggak belajar, akan sulit juga. Nah, ini kita akan coba soal yang kedua ya. Kita akan bahas. Bahkan anak-anak SMA sekarang pada bawa tab kan? Belajarnya gitu. Nah, kita akan masukkan ke sini. Nah, ini adalah super mesh. Ini I1 berarti, wah ini super mesh-nya menarik ya. Berarti ada sumber arus yang super mesh-nya itu, kalau kita kasih nama, ini makan udah lah, udah kita nggak ajak tongkrongan lah ya, yang udah punya 2 ampere ini mah ya. Tapi kita tetap harus membuat ini arahnya sama ya. Ini aja biar gampang clockwise semuanya ya. Nah, begitu. Nah, misal ini I4 lah ya. Nah, bahwa I4 udah punya besarnya sendiri lah. Sehingga nanti
Kalau dari gambar ini, payout-nya berapa? Jadi ini kita tuliskan ya. Kan yang ditanyakan payout ya. Nah, payout-nya apa? Sebesar apa, guys? P pada berapa? 4,7 kilo ya. Ditambah P pada Tambah koma 3,5 ya. Ditambah V pada 2,2 ya. Nah, gitu. Ini tergantung nanti positif negatifnya mah. Yang penting nilainya nanti setara aja. Kalau positif negatif mah nanti tergantung arahnya. Soalnya kalau misalkan kita arahnya ke sana, berarti positifnya di bawah nih. Kalau arahnya kan kalau ininya clockwise ke atas ya. Berarti ini positif. Nah, ini negatif gitu. V out-nya itu. Sehingga kalau ngukurnya gitu, yang penting nilainya sama. Kalau misalkan ya, V out-nya di sini 10, nanti jawaban kalian yang lain, kalau benar jawabannya pasti min 10 gitu. Akan ada perbedaan sedikit aja gini ya. Tapi nggak apa-apa, kita anggap aja sebagai seperti itu. Nah, maka kalau di sini, kalau kita V di dalam resistor 4,7 kilo, apa kali apa? I berapa? I 4 ya. Nah, dikali 4,7 kan? Kali 4,7 kilo, ditambah I2 dikali 3,5 kilo, ditambah I3 kali 2,2 kilo. Nah, cuma tantangannya adalah menemukan dulu I2, I3, I2, I3 sih. Jadi, seperti itu. Nah, Supermesh itu step by step-nya gimana sih? Kasih tahu saya dong. Saya lupa. Di gambar Hah? supermeshnya dulu kan, digambar dulu supermesh. Oke, gambar dulu Supermesh-nya. Berarti Supermesh-nya Supermesh yang mana, guys? Supermesh berapa aja? Yang I1, I1, I2. I2, I3. I2, Oke, I1, I3. oke, mantap. Nah, kita kasih warna yang sparkling, sparkling. Rainbow sih, sekarang rainbow konotasinya udah negatif, guys. Kita harus mulai melupakan itu, guys. Warna apa ya yang ini nih? Nah, ya kita arahkan ini ya ke sini. Set. Nanti 1, 2, 3 ya ke sini ya. Hmm, nah, padahal rainbow itu indah ya. Ini mah just saying aja sih, teman-teman. Ya mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu, tapi kita tidak menutup kemungkinan. Hmm, yang bahaya itu adalah perasaan bahwa oh nafsu saya memang seperti itu dari lahir, jadi saya nggak bisa ini, jangan, itu harus benar-benar dikasih tahu, harus benar-benar dihindari lah gitu ya, mau yang perempuan yang rasa seperti itu atau yang laki-laki gitu, sadarilah bahwa yang pertama kali dilahirkan kan laki-laki dan perempuan gitu ke dunia ini ya, jadi kita harus saling mengingat, bukan dalam artian kita memusuhi, jangan, yang dimusuhi justru harus kita rangkul dan harus dengan pikiran terbuka lah. Oh, masalah banyak kampanye yang mendukung tentang yang rainbow itu ya, ya itu kan menyalahi kodrat lah kan dasarnya. Jadi ke sana ya, padahal ini saya kelihatannya dari rainbow. Bagus kan rainbow itu sebenarnya, cuman ya begitulah. Teman-teman harus saling menjaga satu sama lain lah. Bro, nah ini kita ganti dengan warna merah. Nah, kita mulai dengan KVL pada Supermesh ya. Bener nggak sih? Step by stepnya KVL dulu kan? Hmm, Pertama KVL pada Supermesh, lalu lalu ACL ya. Tapi ini menarik kan karena Supermesh-nya bukan hanya melibatkan dua, tapi melibatkan tiga ya.
Kita coba dengan HCl ya. Ini rumus akhirnya yang bakal diselesaikan untuk mencari Vout-nya. Tapi kita akan coba KVL ya, KVL pada supermesh. Benar kan? KVL. Oke. KVL pada supermesh. Supermeshnya 1, 2, 3. Jadi fokusnya adalah ke titik-titik luarnya ya. Kalau yang ada sumber arusnya itu kita anggap open open short lah, open circuit lah, kebuka gitu. Jadi supermesh 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, berarti sigma V sama dengan 0. Nah, kita cek KVL-nya. Berarti tegangan pada P 3,5 kilo, terus P, atau kita namain deh. Kita namain ya, biar lebih mudah ya guys ya. Ini sebagai V1, ini V2, ini V3, ini mas sudah karena sumber, ini V4. Ya, gitu ya. Nah, kita start dari selama ini searah, berarti kita anggap sebagai positif saja semuanya. Positif V2, kita start dari V1 dulu ya. Karena searah V2, nanti yang berkaitan dengan positif negatifnya menggunakan arus loop-nya lah gitu ya. Berarti V1, lanjut ke sini V2, lanjut ke sana V3, lanjut ke sana plus 7, lanjut ke sana plus V4. Nah, karena pada dasarnya kan positif negatifnya, pada dasarnya dijumlah semuanya lah. Nah, kita akan mulai dengan mencari hukum ohmnya. Tegangan itu hukum ohmnya mana? Betul seperti itu. Siapa guys? Yang gerusuk-gerusuk siapa? Diki. Iya, Diki gerusuk-gerusuk. Nah, dah. Kita mulai V1. V1 ini lihat. V1 berarti kalau arahnya ke sana, searah kan? Searah dengan arah loop per mesh-nya. Berarti ini I2 dikali dengan 3,5 kilo. I2 dikali dengan 3,5 kilo. Berarti 3,5 K I2. 3,5 K I2. Nah, sekarang kita mulai dengan V2. V2 kita lihat. V2 arahnya ke sana, yang searah dengan arah supermesh, pan ini ke sini ya. Nah, berarti ini I2-nya searah, berarti I4-nya berlawanan arah. Nah, berarti ini I2 positifnya min I4. I4-nya 2 ampere. Berarti min 2 ampere dikali dengan 3,1 kilo. 1 K. Nah, kita cek yang V3. Nah, V3 ini arahnya kan ke sini. Nah, gitu. Yang searah itu adalah I4. Nah, I4 kan searah tuh. Dia ke atas, yang ini. Sorry. Yang searah itu adalah I1. Sorry. Nah, I1 kan arahnya ke sana ke atas, searah. Berarti I1-nya positif ya. I1-nya positif, I4-nya karena kita arah ke atas, dia malah ke bawah kan. Kebalikan arah berarti minus 2. Nah, dikali dengan 8,1 K. Misalnya milih soalnya yang koma-komaan gitu ya. Nggak apa-apa. Ditambah 7 tetap. Nah, ini V4. Nah, V4 di sini. V4 itu hanya dipengaruhi oleh I3. Arahnya kan ke atas. Oh, ini ke atas. Berarti ini aman. 2,2 K I3. 2 K I3. Nah, sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selesaikan. Lumayan juga ya, panjang ya. 3,5 K I2 plus 3,1 K I2 minus 6. 2-nya 2 ampere kan ya. Oke, tetap berarti 6,2 K
Ditambah, ini kalian sambil cek juga ya tulisan saya, takutnya ada yang salah. 8,1 KI1 dikurang kali 2, 16,2. K plus 7 plus 2,2 KI 3 sama dengan 0. Nah, kalian sepanjang ini kemarin ngerjainnya, guys? Halo? Iya, Pak. Ya, oke, Pak. semangat. Ya, Pak. Semangat banget suaranya. Ini ribet juga ya. I2 ini I1-nya ini ya, 8,1 kali I1. Ini berarti berapa nih? 6,6 ya. 6,6 kali I2 ya. Nah, sekarang I3-nya tetap 2,2 kali I3. Positif 2,2 kali I3. Nah, ini 7 ini termasuk kecil ya, karena kalau ini dikalikan kilo, berarti ini tegangannya gede banget nih. Karena ini 2 ampere banget kan di sini. 2 ampere kali ini. Nggak apa, berarti 7-nya akan sangat kecil. Tapi kita akan pindah ruaskan. Ini kan 6,2, 16,2, 7 berarti positif ya. Tegangannya gede banget ya. Iya nggak? Outputnya berapa kalian? Jawaban akhirnya. Yang Daniela coba. Oh iya, betul. Kilo kan ini juga. 13,9. Ya mau positif mau negatif itu nggak jadi masalah ya. Jadi kalau tadi kata saya bilang kan, saya kalau di gambar saya di sini ini positif negatifnya kan di bawah dan di atas ya. Jadi kalau di sini Daniela bikinnya positif dan negatifnya di sini kebalik. Jadi kalau kita balik lagi ini 13,9. Ya ini bikin soalnya bikin pusing sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya namanya juga problem saya di nu lagi. Saya tuh udah suka kelewatan guys kalau lagi ngomong bahasa Indonesia, bahasa Sundanya masuk. Saya kalau ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesianya yang masuk. Ya, suka lucu aja. Kemarin pas presentasi saya pas kemarin conference gitu. Jadi saya di depan sempat ya 2 detik lah saya ketawa dulu, lanjutin lagi. Oh iya, Bu Salwa yang dapat best presenternya. Jadi keren lah Bu Salwa. Bu Salwa itu untuk Teams-nya temanya itu biomechatronics. Nah di tema yang saya itu automation and robotics itu yang dapat best presenternya orang Jerman guys. Kalau di temanya Pak Rizal yang electric vehicle, automation and electric vehicle itu yang dapat itu orang UGM kah atau mana gitu best presenter. Nah, eh kita selesaikan. Ya, mau nggak mau guys ya, kita harus menikmati dan mencari kebahagiaan dari sini. Kalau tidak mah ya sulit guys kalian. Berarti ini positif 22,4 ya. Positif 22,4 K dikurangi 7. Aduh, ini kurang 7-nya kayak kecil banget, kecil banget ya. Nah, inilah kita kita ini kan sama dengan persamaan satu lah gitu ya. Nanti kita selesaikan lah yang pengurangan kecil ini. Nah, selanjutnya adalah eh ya sudah ini mah ya. Sebenarnya tinggal I4, I2. Gimana gimana? Langsung langsung kalau dari kalian penyelesaiannya gimana? Oh ya, Supermesh satu lagi ya. Yang ini ya, yang kaitan dengan arusnya ya. Arus ini ya. Ini kan mempengaruhi KVL apa? KVL pada Supermesh sekarang KCL-nya yaitu nih mempengaruhi 1, 2, 3. I1 itu ke bawah, I2 juga ke bawah. Titiknya gimana nih persamaannya? KCL pada supermesh-nya.
Ini berarti ada beberapa persamaan juga nih kalau kayak gini. Ini kan ke bawah. Gimana guys menentukannya guys? Kalau saya begini Pak, jadi I1 Gimana? min I2 sama dengan min 1, sama Hmm. I1 min I3 sama dengan 3. Oh, jadi ada dua persamaan ya? Ya, Oke, karena yang I1 itu mempengaruhi loop 1 dan loop 2, yang I3 mempengaruhi loop 3 dan loop 1 itu ya. Oke, kita coba ya. Nah, dari rangkaian berarti dari gambar rangkaian. Nah, berarti yang 1 ampere, ya betul, yang 1 ampere itu mempengaruhi loop 2 dan loop 1, tapi loop 2-nya positif searah, berarti I2 dikurangi I1, I1 sama dengan 1 ampere gitu ya. Oke, I2, I1, oke, nanti, oke, nggak apa-apa, kita coba dulu. Terus I3, I3-nya, oh berlawanan arah, sorry. Nah, I3-nya ini kan I1-nya kan searah tuh dengan I3 ya ke atas arah. I3 I1-nya itu sama dengan 3 ampere searah ya, terus dikurangi I3 I1 kurangi I3, sorry, sama dengan 3 ampere. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan bisa eliminasi substitusi ya. Iya, Kita bisa Pak. kita bisa bikin I1 itu sama dengan I2 kurang 1 gitu. I2 kurang 1, maka ketemulah dua persamaan. Lalu, oke, nice. Kita membutuhkan I4 ya, I4, I2 dan I3 ya. Oke, kita akan, ini saya nggak buka dulu yang punyanya punyanya Mei atau yang nanti teman-teman yang lain ya. Kita coba cari solusinya sama-sama. Nah, misalkan kita mau mengubah I1-nya, berarti kan kalau dari sini, atau kita mau ubah I2 lah, I2-nya ya. Berarti kita dapatkan I2-nya sama dengan I1 plus 1 ya. Nah, gitu. Substitusilah ke sini. Nah, kita coba substitusi ya, yang ini ke sini. Maka ini akan menjadi 6,6 KI1. Oke, 6,6 KI1 ditambah 6,6 K kan. Nah, maka kita punya 2 I1. Nah, baru I3 kan I1 kan, nanti I3 punya I1 di sini. Oke, oke, aman, aman. Jadi sebenarnya ini beberapa langkah ya. Mana duluan nih yang ketemu. Oke, 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 oke. Kita ini misalkan persamaan apa nih? Yang udah ada persamaannya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ya. Oke. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Nah, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Kita tuliskan substitusi persamaan 2 ke 1 gitu ya. Nah, kita menghasilkan 8,1 KI1 plus 6,6 KI2. Nah, I2-nya kita ganti yang ini. Berarti I1 plus 1. Nah, ditambah, kita mau ubah juga nggak sih I3-nya menjadi I1? Langsung aja ya. Setuju nggak? Berarti I1-nya itu sama dengan I3 plus 3 ya. Begitu kan?
Nah, substitusi persamaan 2 dan 3 ke 1. Nah, berarti kita ubah yang ini juga ubah kita. I1-nya yang ini, aduh ini ngebagnya konsisten. Nah, I1-nya kita ubah menjadi 8,1K. Nah, I1-nya berubah menjadi I3 plus, kagak guys. I3-nya yang kita ubah. I3-nya kan yang kita ubah. Benar kan? Iya. Salah saya, sorry. Pak. Nah, I3, berarti I3 kita pindah di sini. Nah, kita pindah I3 ke sini berarti I1 min 3. I1 min 3. Nah, ini tetap 8,1 KI 1. Nah, oke. Lalu ini ditambah 2,2 K I3. Nah, I3-nya adalah I1 min 3. Nah, sama dengan ini ngagokan ya, jadi kan ini tuh kayak 2240 apa 22.400 dikurangi 7 gitu. Kayak ngagokan, tapi nggak apa-apa. Kita tulis dulu aja. 22,4 K min 7. Kita selesaikan. Udah dikit lagi nih menuju tujuan kita. Ditambah 6,6 KI 1 plus 6,6 K ditambah 2,2 KI 1 minus 6,6 K gitu ya. Ini 22,4 K min 7. Nah, ini ada 6,6 K habis ya? Halo? Iya, Pak. Oke, habis. Pas nggak sih nilainya? 8,1, 2,2 berarti 10,3. 10,3 berarti 16,9 ya? Iya, Pak. Bener ya? Oke, 16,9 KI 1 ya. 16,9 KI 1. Sama dengan. Ini ngagokan ya? Gak apa-apa lah, kita tulis aja 22.400 kurang 7 gitu. Maka I1 sama dengan, berarti ini 22.393 gitu ya. Kita geser sini, ini kita hilangkan dulu. Nah, benar kan? Seperti ini kan? Dibagi 16.900. Maka I1-nya kita gunakan kalkulatornya 22393 dibagi 16.900. Nah, 1,325 ya. I1-nya 1,325 ampere. Nah, I1-nya 1,325 ampere. Ya sudah, masukkanlah ke sini. I2, nah ini hasil ini, substitusi ke persamaan 2, misalkan ya. I2, maka akan menjadi I2 dikurangi 1,325 sama dengan 1. Maka I2 sama dengan 2,325. I3 sama dengan I1 ya. Ini I2-nya udah. Ini I2. Substitusi yang ini. I2, I1 min I3 sama dengan 3. K 1,325 min I3 sama dengan 3. Maka I3 sama dengan 1,325 minus 3 sama dengan I3. Nah, maka ini adalah minus 2, berapa? 675 ya? Iya, Pak. Nah, begitu ya.
Awas nanti Minus salah saya. Pak. Hah? Minus 1,675. Oh, 1,675. Sorry, itu kan. Sorry. Satu ini ya. Satu. Nebak terus, guys. Nah, jadi balik lagi ke jawaban awal yang atas, yang ini. Berarti ini I4 kali 4,7 kilo ditambahkan I2, ini. Nah, ini kita kan pakai ini ya, pakai tab lah ceritanya. Set. Ih, salah lagi. Ctrl C, kita pindah ke sini. Ctrl V, sudah dapat kan? Yang ini pun kita akan copy. Nah, dapat. Ctrl C, pindahin ke sini. Alah, itu aja doang lagi. Gambarnya nggak apa-apa lah ya. Nah, berarti dari sini kita akan dapatkan besarnya V out itu. Ih, nggak bagi lagi guys. Nah, lah harus dipindah dulu Windows. Nah, berarti satu I4. I4-nya berapa ya tadi guys? Nah, I4-nya cek. Berarti searah ya. Berarti 2 ampere ya. 2 kali 4. Nah, berarti 2 ampere dikali 4,7 kilo. Ditambah I2-nya berapa? Sesuaikan aja I2-nya mah. 2,325. 2,325 kali dengan 3,5 kilo ditambah I3-nya ini minus. Nah, kalau minus tetap minus ya. Minus 1,675 dikali 2,2 kilo. Nah, kita selesaikan. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah ketemu happy-nya ya dari ini. Happy sih kalau akhirnya usaha saya mengerjakan soal dan akhirnya nilainya bagus kan. Ada happy tersendiri kan. Nah, 2 kali 4,7. 2 kali 4,7. 9,4. Nah, 9,4 K. Ini volt ya, gede banget kan. 2,325 ya. 2,325 kali, sorry, 2,32 kali 3,5 ya. 3,5. 8,1375 K. 8,1375 K minus. Nah, ini 1,675. 1,675 kali 2,2. Nah, 3,685 Kak. 3,685 Kak. Katanya kalau di iPad itu atau di iOS yang baru tuh langsung ketahuan nilainya. Tapi ya, tadi ada Kak-nya, dia berhasil kah atau enggak. Nah, kita jumlahkan. Ini, ya tetap aja ditulis. Ini kan dah, ini tulis dulu guys ya. Berarti 9.400 ditambah 8.137,5 kan gitu ya. Min dikali 1.000 3.685 gitu ya. Nah, yuk kita jumlahkan 9.400 ditambah 8.137,5, oke, dikurangi 3.685. Oh, oke beda jawabannya. Ya, sama ya. 13,852. Sama. Ini 13.852,5 volt. Yang mana ini kalau dibagi 1.000 menjadi 13,8525 K volt, kilo volt. Nah, atau 13,9 kalau di Proteus ya. Iya, ini
kalau saya dalam menjawab soal nggak akan salah kan kalau jawaban kalian minus. Karena tergantung nanti penandaannya. Ini kan saya menandakan dari awal positif negatif. Kata saya bilang kalau 10 volt pasti jawaban kalian minus 10 volt. Jadi berbeda positif negatifnya aja. Tapi tips and tricksnya adalah cara menentukan nanti kalian positif negatifnya adalah kita lihat arahnya, arah arusnya. Nah, ini kan kita arahnya ke atas. Rata-rata kan ke atas semua. I3 arahnya akan ke atas. I2 arahnya akan ke atas. I4 kita bikin ke atas biar ini tetap positif. Nah, maka tanda positifnya akan dari bawah, positif negatif. Nah, kan, maka nanti jawabannya akan sama. Kalau di sini ada nilai 13,9, di sini ini kan positif kan di sininya kan. Nah, di sini negatif. Karena apa? Ya karena tadi berarti nanti saat mengukur di sini positifnya kita bikin di bawah. Begitu, guys. Gimana? Ada yang mau didiskusikan lagi atau udah jelas Pak ini? Kayaknya udah agak siap ganti materi aja Pak gitu. Aman ya, pas tuh masih ada waktu 20 menit lagi. Jadi mudah-mudahan nanti jadi setelah ini kan ini pertemuan ke berapa? 11 apa 12 ya? 11 apa 12 guys? Sekarang kalau tidak salah. 11 ya? Nah, berarti kan nanti saya ada hutang satu pertemuan. Nah, minggu depan kita akan bahas Stevenin dan Norton ya. Happy lah itu Stevenin dan Norton juga. Ya, mau gitu. Jadi kalian bisa lah nanti minggu depan. Minggu depan berarti bentar lagi Senin Selasa ya, Senin juga. Saya pakai kaos nggak apa-apa lah, nanti saya upload aja ke YouTube. UTS-nya berarti ya, UTS perbaikannya nanti yang ada perbaikan silahkan dikumpulkan. Tapi saya bilang bikin Google Classroom, apa dibikin ini ya, Google Form atau apa, atau dikoordinir dah. Dikoordinir oleh PJ tiap kelasnya, disimpan di Google Doc atau Google Drive, nanti kirimkan ke saya linknya, nanti biar saya cek itu. Yang perbaikan. Oke guys, ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Yang tadi Pak, yang pertanyaannya Burhan. Yang kalau nilai apa titik Di referensinya ya? referensinya di atas. Waktu itu saya coba naruh referensinya di sebelah kanan itu nggak bisa ya Pak, di VC-nya. Oh iya. Nah, itu silahkan aja nanti dibahas di kelas aja dah atau kalian coba dulu yang tadi posisinya Burhan berarti kan nggak ada supernode tuh. Itu bahkan lebih mudah kadang dong kalau nggak ada supernode kan. Jadi Jadi itu masih boleh dihilangkan begitu Pak. Boleh pakai cara kayak gitu. sebenarnya karena soalnya mengisyaratkan harus supernode, maka ya harus ada supernode. Tapi kalau mau dibandingkan hasilnya di titik referensinya dipindahin ke yang atas sehingga supernode-nya hilang, nah itu boleh lah, itu mau jadi eksplorasi kalian aja. Jadi kan maksudnya kan yang supernode yang ini ya, mana nih? Nah, yang ini kan berarti di titik referensinya pindah ke A kan ke sini ya. Sehingga node C tegangannya udah langsung VC itu minus 12 gitu ya, 12 volt. Tinggal menerapkan KVL-nya atau KCL-nya di node A dan di node B gitu. Ya, boleh itu Mas silakan dicoba. Nah, cuman jadinya nggak ada supernode kan, bahkan jadinya lebih mudah dong kalau seperti itu kan. Nanti dibandingkan aja hasilnya. Itu Mas silahkan lah teman-teman semua nanti yang mengerjakan ulang. Ada lagi yang ini mah udah bisa Pak. Saya udah siap lagi dengan Thevenin dan Norton. Nah, itu silakan Thevenin dan Norton kalian boleh pelajari lebih dulu ya. Tapi belum ada tugas nih untuk pertemuan kali ini mah karena udah kuis kemarin ya. Ada yang pertanyaan lagi? Kalau nggak kita tutup dulu. Nanti kita ngobrol dulu sebentar setelah ini. Mau Ada nggak? Boleh ini silakan yang Ki. perbaikan UTS. Kalau misalnya udah KKM atau melebihi KKM itu bisa perbaikan lagi nggak Pak? Bisa buat menambah nilainya. Jangan dulu deh Ki. Nanti inilah. Jadi kan yang perbaikan itu maksimalnya di 70. Berarti yang udah
perbaikan di 75 kan minimalnya. Jadi aman sih sebenarnya. Bakal lebih tinggi lah dari teman-teman yang perbaikan, tapi nanti kita lihat lah itu mah balik lagi ke kebijaksanaan atau bukan kebijaksanaan, kebijakan saya lah gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Saya nggak pernah narik nilai ke bawah, tapi selalu narik nilai ke atas gitu. Ya, nanti bisa didiskusikan itu. Siap. Berarti nanti yang nilainya yang mendekati apa ya kelulusan misalnya 75 nih kan ya. Aduh nilai saya 75 atau 78 lah misalkan. Nah, berarti itu harus balas di UAS nanti. Tinggal, aduh, saya harus membalas di UAS. Nah, maksudnya UASnya harus lebih tinggi gitu. Itu bisa. Oke guys, sudah. Saya tutup dulu aja ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti saya videonya akan upload ke YouTube. Nanti kalian boleh tonton lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.